Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita. Judul babnya adalah getaran dan gelombang. Materi yang pertama kita pelajari adalah tentang getaran. Benda itu dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Jadi kalau ada benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbang, maka benda itu dikatakan bergetar. Di sini ada contoh, ini ada gambar sebuah bandul. Ini posisi O, posisi A, kemudian posisi B. Posisi O ini dikatakan sebagai titik seimbang. Nah, benda itu dikatakan bolak-balik kalau bendanya bergerak dari A ke O, lanjut ke B, balik lagi ke O, lanjut ke A lagi. Ini dikatakan bergetar karena dia bergerak bolak-balik melalui titik seimbang. Titik seimbangnya O. Jadi pada gambar ini satu getaran itu adalah gerakan melalui A ke O ke B, balik lagi ke O, lanjut ke A. Atau boleh dibalik dari B ke O ke A, balik ke O, kemudian balik lagi ke A. Nah, ini namanya satu getaran. Jadi O adalah titik seimbang ini ya. Titik keseimbangan pada bandul tersebut adalah O. Di sini sudah Ibu jelaskan. Nah, besaran-besaran yang terdapat pada besaran-besaran fisika yang terdapat pada getaran itu ada pertama amplitudo, ada frekuensi, kemudian ada periode. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum getaran. Nah, contohnya kalau pada gambar yang di atas tadi amplitudonya itu dari O ke A atau dari O ke B. Jadi dari ke O ke A ini namanya amplitudo atau simpangan maksimum. Dari O ke B ini juga amplitudo atau simpangan maksimum. Seandainya gambarnya tidak begitu, misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini posisi seimbangnya ada di O, kemudian di sini ada A, B, C, D. Amplitudonya yang mana? O ke B itu simpangan, tapi bukan simpangan maksimum. Jadi kalau O ke B ini bukan amplitudo. Amplitudonya yang mana? Amplitudonya yang maksimum, berarti dari O ke A. Nah, O ke A ini baru namanya amplitudo. Atau dari O ke D, ini namanya amplitudo. Itu amplitudo ya, paham mengenai amplitudo kan? Selanjutnya kita ke besaran yang namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon. Jadi dalam satu sekon itu terjadi berapa getaran, itu disebut dengan frekuensi. Kebalikan dari frekuensi itu ada yang disebut dengan periode. Simbolnya T besar. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Kalau frekuensi, jumlah getaran dalam satu sekon. Kalau periode, waktu untuk melakukan satu getaran. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah hubungan terbalik. Atau bisa ditulis periode itu sebanding dengan 1 per frekuensi. Jadi hubungannya terbalik, ini terbalik. Atau frekuensi itu 1 per T, terbalik dianya. Ini contoh, ini ada contoh misalkan dari gambar sini. Misal diketahui jarak dari O ke B, berarti dari sini 2 cm dan jarak O ke A 4 cm. Misalnya O ke A 4 cm. Berarti amplitudonya ya yang dari O ke A, berarti 4 cm ini.
Satu getaran yang mana? Satu getaran berarti dari A ke B, ke O, ke C, ke D, balik lagi dari D ke C, ke O, ke B, ke A. Jadi banyak, ini panjang sekali ini. Nah, ini satu getarannya. Kalau setengah getarannya mana? Setengah getarannya ya berarti hanya gerak bola saja, tidak balik. Jadi dari A ke B, ke O, ke C, ke D. Sudah, itu namanya setengah getaran. Kalau seperempatnya berarti dari A ke B, ke O. Sudah, itu namanya seperempat getaran. Ya. Rumus-rumus untuk getaran, rumusnya itu ada ini. Frekuensi itu sama dengan N per T. Periode itu T per N. Frekuensi itu kebalikan dari periode, berarti 1 per T. Periode itu 1 per F atau 1 per frekuensi. Terangannya ada di sini. F kecil itu frekuensi, satuannya hertz. T besar itu periode, satuannya sekon. N itu banyak getaran yang terjadi. T kecil itu waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh getaran. Satuannya adalah sekon. Jadi di sini ada, kalau dalam getaran itu ada ini rumusnya ya. Frekuensi sama dengan N per T, atau T besar sama dengan T kecil per N, atau kebalikannya ini. Di sini ada contoh soalnya. Ini ada bandul, titik seimbangannya di O, lintasannya A, O, B. Waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan A ke O ke B, berarti A ke O ke B itu sama dengan 2 sekon. Tentukan frekuensi dan periodenya. Berarti diketahuinya bahwa berapa banyak getaran yang terjadi? Banyak getaran yang terjadi itu dari A ke O ke B. Berarti hanya gerak bola, tidak balik. Berarti di sini hanya setengah getaran. Periodenya kok dapat 2 sekon? Dari mana dapat 2 sekonnya ini? Ini ini salah hurufnya ya, ganti. Ini maksudnya waktu untuk melakukan setengah getaran ini tadi itu adalah 2 sekon. Dapatnya dari sini. Pertanyaannya, frekuensinya berapa? Periodenya berapa? Jawab, kita langsung masukkan rumus. Frekuensi itu kan sama dengan N per T. N-nya berapa? N-nya setengah getaran. T-nya untuk melakukan setengah getaran 2 sekon. Berarti sama dengan setengah dibagi 2. Aturan pembagian pecahan ini sama dengan setengah. Tanda baginya ini berubah jadi kali. 2-nya ini dibalik jadi 1 per 2. Berarti kita dapat 1 per 4 Hz. Ya. Berarti frekuensinya 1/4 Hz. Periodenya berapa? Periodenya boleh kita pakai rumus 1 per frekuensi. Boleh, karena frekuensinya udah diketahui. Berarti sama dengan 1 per 1/4. Sama dengan 1 dibagi 1/4. Sama dengan 1 dikali dibalik 4/1. Sama dengan 4 sekon. Berarti periodenya kita dapat 4 sekon. Boleh pakai rumus yang ini, atau mau pakai rumus yang ini juga boleh, karena sama saja. Ya. Jadi untuk sementara materi kita sampai di sini dulu. Jadi kita udah belajar tentang pengertian getaran, amplitudo, frekuensi, dan periode. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari beberapa contoh soal. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.